Sudah menjadi rahasia umum jika Korea Utara merupakan negara yang penuh dengan misteri. Soalnya nih, kehidupan masyarakat yang dipimpin oleh Kim Jong-un ini terisolasi sejak kebijakan untuk menutup akses internet dan komunikasi dengan pihak luar. Siapa sangka seiring berjalannya waktu, Korea Utara tampaknya mulai membuka diri dengan memperbolehkan warga asing untuk datang berkunjung. Sayangnya, beberapa turis kesulitan untuk keluar dari negara tersebut. Bahkan nih, ada loh turis yang gak bisa pulang lagi ke negara asalnya. Seperti halnya Otto F. Warmbier, yang berkunjung ke Korea Utara dengan ikut melakukan perjalanan tur. Otto, yang merupakan mahasiswa Universitas Virginia, asal Amerika Serikat ini, ikut berkunjung dengan alasan penasaran akan kehidupan di negara tersebut. Bukannya merasakan hal menyenangkan seperti liburan pada umumnya, pria kelahiran 1994 ini justru melakukan tindakan yang dianggap sebagai kejahatan. Dengan bukti CCTV, Otto mencoba mencuri sebuah pamflet yang terpasang di salah satu gedung di negara dengan bendera merah biru tersebut. Terlebih, pamflet tersebut diduga berisikan propaganda Korea Utara. Sayangnya, alasan Otto yang semata-mata untuk menyimpannya sebagai souvenir harus ditolak di persidangan. Alhasil, pengadilan tinggi di Pyongyang menjatuhi hukuman 15 tahun kerja paksa. Sayangnya, keberhasilan Otto untuk pulang ke negaranya sebelum masa hukumannya habis nyatanya tidak membuat Otto terhindar dari kematian. Mungkin, Kim Dong-chul adalah salah satu korban dari perang dingin antara Korea Utara dengan Amerika Serikat beserta Korea Selatan. Pria yang juga merupakan seorang pastor dan pengusaha asal Amerika ini dituduh sebagai mata-mata Korea Selatan dan Amerika. Bagaimana tidak, Kim Dong-chul yang datang dengan niat menjadi seorang pastor dituduh telah mencuri arsip rahasia perihal militer Korea Utara. Alhasil, pria kebangsaan Korea Amerika ini harus ditahan dan melakukan kerja paksa selama 10 tahun. Siapa sangka, dilansir dari The New York Times, setahun setelah Kim Dong-chul mendapatkan amnesti di tahun 2018, Korea Selatan menerbitkan memoir berjudul Border Rider yang menceritakan bagaimana Kim Dong-chul menjadi investor asing dan pastor yang dihormati di Korea Utara. Kemudian menjadi mata-mata untuk Badan Intelijen Pusat dan Badan Intelijen Nasional Korea Selatan, hingga berakhir sebagai tahanan nomor 429. Gatot Wilotikto mungkin memiliki kisah yang berbeda dengan sebelumnya. Soalnya nih, selama di Korea Utara, pria ini mendapatkan keamanan hingga diperbolehkan membaca berita internasional. Berkunjung dengan perasaan bangga karena menjadi mahasiswa pertama yang dapat belajar di sana, nyatanya tidak berjalan sesuai harapan. Tragedi 30 September menjadi awal mula paspor Gatot Wilotikto dicabut oleh pemerintah Indonesia karena dianggap sebagai bagian dari kelompok ideologi terlarang. Tidak main-main, Gatot harus terjebak di Korea Utara selama puluhan tahun tanpa status warga negara. Barulah ketika Abdurrahman Wahid menjabat sebagai Presiden keempat Republik Indonesia, pintu Indonesia kembali terbuka untuk Gatot Wilotikto dan resmi mendapatkan kembali status warga negaranya pada tahun 2000. Kerinduan Gatot terhadap negaranya dia buktikan dengan mengajarkan lagu Indonesia pada saat di Korea Utara. Hal ini terlihat dengan bertahannya budaya siswa Korea Utara yang dapat menyanyikan Tanah Airku, Desaku, Rayuan Pulau Kelapa, dan Halo Halo Bandung pada Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-70. Kesialan Otto F. Warmbier yang harus ditahan karena telah mencuri sebuah pamflet nyatanya tidak berlaku untuk gadis cantik satu ini. Liziane Gutierrez yang merupakan model cantik keturunan Brazil Amerika ini ketahuan telah mencuri topi milik seorang prajurit Korea Utara melalui unggahan Instagramnya. Seakan tidak puas, Liziane menampilkan foto vulgar sambil menggunakan topi dengan gambar bendera Korea Utara. Menariknya nih,
Lizzie Gutierrez lolos dari pemeriksaan yang cukup menegangkan ketika dirinya hendak meninggalkan Korea Utara. Menarik ya, ternyata keadilan untuk warga good looking juga berlaku nih di sana. Dari sekian tuduhan, mungkin tuduhan terhadap Tony Kim yang paling mengejutkan. Soalnya nih, pria yang datang dengan niat mengajar sebagai dosen akuntansi di Pyongyang University of Science and Technology selama sebulan ini dituding melakukan tindakan upaya menggulingkan pemerintahan Korea Utara. Hingga hari ini, tudingan tersebut tidak dapat dibuktikan. Namun, beberapa pejabat di universitas meyakini bahwa alasannya tidak terkait pekerjaan di kampus tersebut. Berbagai desas-desus bermunculan setelah Profesor Amerika Serikat ini ditahan. Kabarnya, Tony Kim terlibat dalam beberapa aktivitas lain di luar universitas, seperti membantu beberapa panti asuhan yang tersebar di daerah sekitar kota Pyongyang, dan beberapa meyakini adanya tindakan Tony yang mengancam dirinya sendiri. Jadi gimana nih Res Geng, masih berniat buat ngunjungin Korea Utara? Atau justru semakin penasaran buat kesana?